fashionable di situ, carilah mentornya yang dunia itu. Siapa? Ayah Glenn, atau ayah bundanya bisa. Ayah Nabil kan Masya Allah banget ya, tahfiznya, Bunda tahu. Terus misalkan Syahdan, Syahdan udah ketahuan passion-nya di husu misalkan, ya. Udah tinggal asah selanjutnya. Alhamdulillah Syahdan sudah membawa nama baik atau kejuaraan, ya, perwakilan dari Ayah Sophia. Tinggal terus asah. Terus cita-citanya apa Syahdan? Mau jadi apa Syahdan? Syahdan mau jadi apa? Arsitek. Arsitek. Arsitek sama husu. Bisa nggak, Bun? Bisa. Tapi biasanya, ya biasanya nih orang sukses itu harus fokus. Bisa nggak Syahdan? Arsitek iya, tetap di kejuaraan husu. Bisa nggak? Kalau kita fokus bisa, dua-duanya bisa. Cuma kebanyakan orang-orang sukses itu biasanya cuma satu yang difokusin. Tapi dia akan melesat, akan melejit. Gitu. Nggak apa-apa. Syahdan punya cita-cita arsitek ya kan. Tapi sudah punya passion di bidang wusu misalkan. Bisa dua-duanya jalan. Cuma nanti di saat Syahdan, misalkan kuliah nanti Syahdan, harus serius karena pengen jadi arsitek. Nah, sudah pasti namanya latihan-latihan wusu, namanya kejuaraan-kejuaraan wusu akan berkurang. Bisa pasti enggak konsen. Betul enggak? Karena Syahdan nanti pas kuliah harus fokus di arsiteknya gitu. Jadi kebanyakan orang sukses itu satu difokusin ya. Ingat, kenapa di sini bukunya Fokus Satu Hebat. Ya kan? Berarti kan satu yang harus difokusin. Oh, berarti nggak bisa ya, Bun, sukses di dua-duanya? Bisa aja yang Bunda Ai bilang tadi. Cuma enggak maksimal pastinya gitu. Jadi harus satu fokusin. Gitu ya. Baik. Nah, itu meniru orang sukses sudah. Nah, sekarang kita lihat halaman 127, bermain peran seperti anak-anak. Maksudnya apa sih? Ada yang bisa jelaskan nggak ke Bunda Kansa? Ngupil mulu Kansa. Ayo Itu Kansa. Pak. Gatel. Cika baru join Cika. Assalamualaikum Cika. Kenapa telat? Kansa, sudah baca belum? Materi bermain peran seperti anak-anak maksudnya apa sih? Maksudnya itu kita sedang meniru karakter-karakter keunggulan dari orang-orang yang kita kagumi. Sayangnya sebagian minat anak kecil di la- dilabeli konyol sehingga keterampilan alami yang paling berpengaruh ini tidak berkembang maksimal. Akibatnya tidak bisa. Nah, intinya apa dari materi bermain seperti anak-anak ini, Kansa? Apa yang bisa disimak ini dari bermain peran seperti anak? Bisa dibayangkan nggak? Nah, misalkan nih, Kansa, ya. Di sini kan judulnya bermain peran seperti anak-anak. Nah, Kansa sekarang balik lagi deh ke TK atau ke SD. Sekarang kan udah TK SMP. ini Bun, banyak TK apa? kayak jam istirahat tuh bermain peran. Jadi ada yang jadi dokter, ada yang ada yang Oke. Sekarang kita balik deh ke TK dulu gitu kan. Coba bayangkan ya kan. Ada yang berperan sebagai dokter, ada yang berperan sebagai polisi, pilot dan segala macam. Anak-anak TK ya. Kalian kan udah pernah TK ya. Kalau Bunda Ai nggak ngerasain TK. Maklum di kampung ya kan. Jadi kalian coba bayangkan berperan seperti anak-anak ya kan. Nah, di sini tadi kan saya sebutkan ya, meniru karakter-karakter keunggulan dari orang-orang yang kita kagumi. Sayangnya sebagian minat anak kecil ini dilabeli konyol ya. Nah, pernahkah
Kalian membayangkan menjadi superhero yang kerap tayang di TV atau meniru bintang-bintang film laga ternama. Sebenarnya ini cara lumrah anak kecil belajar. Membentuk perilaku pribadi dengan mengamati, mulai berpura-pura bertingkah laku seperti mereka, menggunakan perlengkapan atau senjata hayalan. Nah, yang perempuan nih ya yang muslimah, pernah nggak bermain Cinderella-Cinderellaan? Pasti pernah. Iya pasti. Bawa apa? Cinderella bajunya? Gaun. Atau apa tuh? Tongkat yang apa namanya? Naya, yang main anak-anak cewek tuh, tongkat. Tongkat peri, Bun. Tongkat peri. Tidak bisa dipungkiri itu pasti anak-anak cewek bermain seperti itu, bener nggak? Terus pakai apa tuh namanya, mahkota, princess ya, bener nggak? Kalian Iya, pernah kan? Kalian pernah pasti kan? Nah, yang cowok nih, yang laki-laki, yang muslim, pernah nggak misalkan, nah di sini sebutkan, pernah bermain superhero, seperti superhero. Pernah nggak Syadan? Main sama temennya gitu, superhero-superheroan. Benar, Udah benar, pasti benar. ya kan? Nah, secara tidak langsung kalian itu meniru karakter orang itu gitu. Apa yang diperankan si orang itu, melekat nggak sama diri kalian? Kalian melihat filmnya nih, terus kalian bermainlah gitu seperti di film itu. Nah, secara tidak langsung kalian itu meniru keunggulan yang mereka mainkan. Bener gak? Syahdan misalkan jadi orang yang jagoannya, terus bermain sama siapa? Misalkan sama Davinsa. Davinsa yang apa? Biasanya yang apa? Yang usil misalkan, yang jahil. Nah, secara tidak langsung kalian itu mempraktekkan apa yang kalian tonton, meniru karakter unggulan mereka. Gitu. Seperti anak kecil disebut, iya. Makanya di sini disebut bermain peran seperti anak-anak. Ya, bisa dipungkiri nggak? Bisa dihindari nggak? Hah? Menurut kalian, bisa dihindari nggak bermain peran seperti itu? Abizar. Abizar. Ya, Bun. Abizar pernah nggak nonton film apa terus kebayang pengen seperti itu? Pernah, Bun. Karakter siapa coba? Film apa? Spiderman, Bun. Apa? Spiderman. Spiderman. Sempat punya bajunya nggak? Enggak sih, Bun. Enggak doang. Enggak ya. Tapi membayangkan ya. Abizar membayangkan seperti apa? Gelantungan di kota, Bun. Gelantungan di kota. di kota ya. Terus ini enggak sampai praktek enggak? Misalkan sampai membuka tangannya itu biar keluar jaring-jaring. Udah pasti kan karena sambil habis nonton film tersebut biasanya kita seolah-olah jadi pengen seperti itu gitu loh. Kalau Bunda Ai nih, Bunda Ai senang banget baca novel ya. Bunda Ai senang banget baca novel. Apalagi misalkan tentang keluarga yang Masya Allah banget misalkan diceritakan yang sebuah keluarga misalkan ya. Si perempuannya ini Masya Allah solehah banget gitu ya. Solehah, super solehah, disakitin gitu misalkan ya sama suaminya gitu disakitin. Masya Allah banget gitu. Nah, jadi Bunda Ai saking meresapi gitu kan, saking meresapinya itu nangis baca novel pula. Bukan nonton loh. Bunda Ai baca novel bisa nangis sesenggukan. Saking apa? Menjiwai karakter tersebut. Seolah-olah aku gitu. Seolah-olah saya gitu ya. Merasakan bagaimana disakiti misalkan gitu kan. Nangis Bombay. Itu baca novel.
karuan kalau nonton TV mah ya, apalagi Syadan suka nonton itu nggak, Indosiar tuh, Ku Menangis. Enggak. Jangan ya, jangan kebanyakan nonton sinetron ya, mendingan baca buku, lihat YouTube yang bermanfaat dengan. Aku dulu itu waktu kecil Bun, kan nonton Iron Man sama Kak Insan. Nah, terus besoknya Kak Insan minta ini beli topengnya Bun. Langsung deh dibeliin. Terus sama gitu. tangan itu aja. Oh gitu. Nah, seperti itu memang. Jadi makanya di sini di buku disebutkan bermain peran seperti anak-anak. Jadi tidak bisa dihindari, ya. Tidak bisa dihindari. Terus apalagi ya? Iron Man ya. Terus Syahdan bermain karakter siapa lagi yang pernah diingat? Kalau Abizar kan Spider-Man. Jadi Bima X Bun, Power Ranger gitu-gitulah. Terus apa yang dilakukan gitu maksudnya? Berantem-beranteman atau apalagi ini ya, biasanya anak laki-laki tuh sama kayak ponakan Bunda Ai pun pedang-pedangan ya. Bener gak? Pedang-pedangan, terus bajunya Spider-Man, ya kan, ngikutin. Nah, kalau apa tuh namanya? Kalau perempuan tuh tahun kapan ya? Lagi musim banget baju apa? Apa tuh? Yang kayak Putri Duyung? Apa? Baju apa? Mermaid Bun. Bener gak? Cika ketawa tuh. Bener gak? Anak kecil di mana-mana ponakan Bunda Ai, ya ampun, sampai nangis. Karena apa? Lihat apa? Lihat film ya, lihat filmnya kan, lagi musim tuh, Mermaid itu. Ayo di tengah rumah, utek-utekan udah kayak Putri Duyung. Bener gak? Alma beli nggak Sadar? Kalau Alma nggak suka. Iya. Mermaid. Iya, tapi banyak kan yang gitu. Terus misalkan lagi musim sepatu roda, bener gak? Ayo semuanya anak kecil bermain sepatu roda, bener gak? Bermain sepeda. Nah kita juga kadang ikut-ikutan, kita nggak bisa dihindari, kita aja nih main sepeda, lagi booming sepeda, ya kan? Kita aja yang sebagai dewasa nih, Bunda Ai, beli sepeda juga gitu. Ya kita tidak bisa dihindari, kita meniru mereka gitu, yang kita melihat siapa gitu kan, misalkan, oh lagi ngetren nih sepedahan gitu, kita ngelihat siapa, aduh pengen banget beli sepeda gitu, ya kan? Nah, sama bermain peran seperti anak-anak seperti itu. Terkadang kita dibilang konyol, bener nggak? Di sini disebutkan. Kadang dilabeli konyol, dibilang konyol gitu, tapi itulah kenyataannya gitu. Itu faktanya gitu, tidak bisa dijauhkan ya. Cika pernah bermain apa? Cika meniru orang. Misalkan Cika habis nonton bioskop, film apa misalkan. Asal jangan yang film 17 tahun ke atas ya. Dulu aku nontonnya kayak Sofia gitu, Princess. Oh, Princess ya. Pasti kan beli mahkota itunya ya kan? Aku enggak. Beli apanya? Cika apa? pakai mukena di itu berarti pakai tali mukena di kreatif banget namanya. Bener gak? Kreatif, super kreatif. Pakai mukena kata Cika kan, dijadiin princess gitu. Terus apalagi biasanya si princess punya apa aja? Tongkatnya itu pakai penggaris. Tongkatnya pakai penggaris ya. Tapi bukan sapu kan. Nah, siapa yang pernah bermain Harry Potter? Ayo. Aku suka nonton gitu, Bunda. Kansa ya, Harry Potter. Biasanya siapa yang pernah nih iseng sapu dijadiin apa? Suka orang Bunda Ai kadang ya di sekolah tuh ngelihat kalian tuh lagi SD ya kan. Kadang sepintas gitu
ngelihat kelucuan-kelucuan anak-anak SD gitu ya. Sapu dimainin, jadiin ini ya, tongkat apa namanya? Yang di Harry Potter itu? Yang Terbang. sapunya Ya. iya, bener nggak? Kan suka pada dimainin seperti itu, betul nggak? Nah, secara tidak langsung kalian itu udah meniru gitu. Bermain seperti anak-anak yang meniru gitu ya. Jadi tidak bisa dihindari. Meskipun kadang konyol disebutnya ya lucu gitu ya. Tapi itulah yang terjadi gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Materi bermain peran seperti anak-anak. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak. Kalau nggak ada, kita lanjut. Karena kan bermain seperti anak-anak ini harusnya materi gabungan sama minggu kemarin ya, yang meniru orang sukses. Cuma waktunya karena keburu habis, jadi Bunda Ai bahas sekarang. Oke, kita lanjut ke, nah ini menarik banget nih, meniru karakter unggulan. Ya, meniru karakter unggulan. Davinsa. Davinsa. Bun. Ya. Davinsa sudah baca materi meniru karakter unggulan. Apa yang bisa Davinsa jelaskan? Silahkan. Belum baca, Bun. Belum baca. Kenapa belum baca? Baru yang ini doang, Bun. Yang mana? Bermain seperti anak-anak. Oke, Nabil. Meniru karakter unggulan. Apa yang bisa Nabil jelaskan di situ? Coba. Silakan Nabil. Salah nggak apa-apa. Kan Bunda Ai bilang kita harus aktif. Kenapa? Belum baca. Belum baca? Ayo, oke. Siapa yang sudah baca? Salah nggak apa-apa, tinggal dibaca kan. Nah, kan kita belajar sama-sama. Bunda Ai pun sama, sambil belajar. Bukan dalam arti Bunda Ai nggak belajar sama Bunda Ai juga. Ya. Mutia. Silakan Mutia, meniru karakter unggulan. Nah, menurut Mutia, apa sih maksudnya? Harus meniru karakter unggulan. Apa yang diunggulkan? Kenapa harus ditiru? Ayo Mutia. Kira-kira menurut Mutia, waktu itu Mutia bilang, ya, Mutia, teman sekolah siapa yang pengen banget Mutia tiru? Kansa waktu itu jawabnya ya? Iya, Bun. Iya. Waktu itu Bunda Ai tanya, kenapa Kansa? Nah, Mutia jawab apa waktu itu? Karena Kansa kenapa? Pintar. Pinter ya. Nah, Mutia harus meniru Kansa nggak? Harus, Bun. Apa yang bisa ditiru dari Kansa? Gayanya kah? Atau cara belajarnya kah? Atau disiplinnya Kansa? Atau misalkan gaya berpakaian Kansa misalkan? Apa yang Mutia mau tiru dari karakter Kansa? Cara belajarnya, Bu. Cara belajarnya, oke ya. Nah, di sini dijelaskan, menurut survei, sebagian orang mengakui bahwa kekuatan meniru itu menakjubkan memang. Ya. Garis bawahi, meniru itu menakjubkan.
Namun, mereka merasa sungkan meniru gaya orang lain. Benar nggak? Mereka berkata, saya merasa tidak enak hati jika meniru, karena seolah-olah saya tidak menjadi diri sendiri. Nanti suka dibilang ini, Bun. Nah, ikut-ikutan, betul. Dia. Nah, ya, oke, nanti kita bahas. Saya merasa tidak enak hati jika meniru, karena seolah-olah saya tidak menjadi diri sendiri. Tuh, ya. Sebaliknya, saya menjadi orang lain. Akibatnya mereka menolak kekuatan dari meniru kehebatan orang lain dan mengabaikan peluang, garis bawahi, dan mengabaikan peluang mendapatkan hasil luar biasa dalam waktu singkat. Jadi gini, harusnya nih pembelajaran seorang siswa nih, suksesnya belajar seorang siswa, harusnya suksesnya dalam waktu singkat, dalam arti meniru temennya, meniru disiplinnya, meniru cara belajarnya. Tapi karena gengsi, takut dibilang ikut-ikutan, gitu. Jadi akhirnya mengabaikan, gitu. Syahdan, yang seperti Syahdan bilang tadi kan. Tapi itu Bun, suka dibilang ikut-ikutan, betul banget. Ya. Syahdan pernah ngerasa seperti itu, Syahdan? Enggak sih. Enggak. Ya. Tapi banyak ya seperti itu ya. Ah, nanti takutnya dibilang ikut-ikutan gitu ya. Bener nggak? Padahal meniru adalah cara yang menakjubkan di situ. Tapi karena kadang kita berpatokan, takut dibilang ikut-ikutan gitu. Akhirnya apa? Mengabaikan kekuatan tersebut. Yang akhirnya harusnya kalian sudah misalkan tahfidznya itu juz 30 karena dikira ikut-ikutan gayanya misalkan. Akhirnya kalian apa? Mengabaikan peluang itu gitu. Padahal meniru harus dilakukan. Kayak seperti apa? Tadi Mutia ngelihat Kansa semangat belajarnya. Kok bisa Kansa dijadiin karakter unggulan misalkan sama Mutia? Karena Kansa pinter Bun gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan Mutia? Misalkan pengen seperti Kansa, korek cara belajarnya seperti apa Kansa gitu. Bahasa Inggrisnya kok pinter ya Kansa. Tahfidznya hafalannya kok sudah berapa juz gitu. Nah, yang harus Mutia lakukan adalah gimana caranya, tekniknya seperti apa Kansa gitu. Jadi jangan cuma misalkan nih, Pawaz misalkan jadi orang sukses ya, Pawaz melihat karakter siapa yang diidolakan? Bill Gates. Wih, mantep, Masya Allah, Bill Gates katanya. Ya, dia Bunda Ai pas banget kemarin baca si Bill Gates itu ya, pas banget. Kenapa, Pawaz? Ngelihat beliau seperti apa gitu, kok Pawaz bisa ngelihatnya pengen seperti dia gitu, karakter unggulan di dia yang pengen Pawaz tiru gitu. Kenapa Pawaz? Apa karena dia orang terkaya misalkan nomor berapa ya di dunia? Nanti baca lagi ya. Karena dia itu, iya betul. Kenapa Pawaz? Karena dia orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia. Masuk ke dalam salah satu terkaya di dunia ya. Masya Allah banget ya. Pawaz pengen seperti itu ya, Pawaz? Iya. Iya banget, semua pengen ya. Masya Allah banget. Nah, itu salah satunya. Jadikan motivasi, karakter-karakter unggulan orang-orang yang sudah sukses itu, jadikan motivasi buat kita. Karena kalian masih siswa-siswi gitu, apa yang harus kalian lakukan? Pawaz harus melakukan apa?
biar nanti seperti beliau gitu, idola Pak Waz. Rajin belajar. Rajin belajar. Sudah rajin belajar belum? Belum. Belum. Kenapa belum? Kenapa belum? Nah, Pak Waz kan mengidolakan orang hebat di dunia nih. Udah bukan di Indonesia lagi. Udah bukan di lingkungan Pak Waz lagi. Ini di dunia. Orang terkaya di dunia. Masya Allah banget. Pak Waz pengen meniru karakter unggulan seperti beliau itu. Nah, sebagai siswa, apa yang harus Pak Waz lakukan? Belajar, rajin belajar, kata Pak Waz. Nah, sekarang Bunda Ai tanya, Pak Waz sudah merasa rajin belajar belum? Belum. Nah, apa yang harus dilakukan biar tidak malas? Giat belajar. Nah, niatkan ya. Niatkan belajar itu karena ibadah. Mau mendapatkan pahala. Belajar wajib enggak? Teman-teman, belajar wajib enggak? Wajib lah kan, kalau nggak belajar kita nggak dapat ilmu. Nah, menuntut ilmu wajib kan? Nah, wajib. Jadi, hilangkan rasa malas. Tidak ada alasan lagi malas. Tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, selalu telat, misalkan masuk pembelajaran, ya kan? Terus ada alfa, tidak ada keterangan, nggak ada informasi ke ayah bunda, misalkan. Nah, itu hilangkan. Nah, sadar nih. Sadar Bunda Ai tahu nih, lagi cekakak-cekikik nih, lagi baca chattingan sama siapa tuh? Bunda Ai udah sampaikan kemarin, ayo. Ya. Meskipun Bunda Ai, ayah bunda nggak tahu Syahdan misalkan lagi main apa, kalian lagi main apa, tapi kita bisa, Bunda Ai bisa lihat ekspresi kalian, mimik wajah kalian. Sama Alma Bun, ada tukang sampah lewat bau banget. Ya. Kansa sudah insaf ya Kansa. Kansa sudah insaf ya. Udah nggak cengar-cengir lagi tuh. Kemarin Kansa Hah? ketahuan setan terus dimarahin Umi. Terus Kansa nggak pergi. Nah, kan? Gitu. Itu artinya kalian mau apa? Melakukan hal baik lagi ya. Jadi udah yang tidak baik tinggalkan gitu ya. Biasanya kan senyum cekakak cekikik gitu. Bunda Ai biarin perhatiin aja sekali 2 kali, nah, kan gitu ya. Jadi di saat ayah bunda menjelaskan materinya kalian meskipun ya sambil nyantai ya, kita nyantai, buktinya kalian ada yang pakai kaos, Bunda Ai tahu kan, ada yang pakai kaos, mungkin mungkin yang muslim nih bawahnya cuma pakai kolor misalkan ya. Apa-apa yang penting kalian menyimak materi apa yang disampaikan ayah bunda guru ya. Gitu. Oke, balik lagi kita ke meniru karakter unggulan ya. Pak Waz, tadi contohnya Pak Waz sudah ya. Bunda Ai mau tanya nih, yang baru tadi masuk terakhir siapa ya? Siapa tadi? Raffi sudah masuk belum Raffi? Belum ada ya? Iya Raffi belum ada. Oke, Bunda Ai mau ke Ryan. 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 Ya, Bun. Oke, Ryan. Sehat Ryan ya? Ya. Oke, Ryan. Nih, meniru karakter unggulan ya. Siapa yang mau Ryan tiru karakter unggulannya yang sudah sukses? Ayo, Ryan. Pernah nggak Ryan misalkan nih, Ryan ya. Oke, dalam lingkungan kecil aja deh, Ryan di sekolah
lah atau misalkan di komplek perumahan lah ya. Ryan melihat gitu ya, melihat seseorang yang dalam arti positif ya, misalkan dia pinter apa, atau misalkan ngajinya bagus pas Ryan misalkan ketemu di masjid misalkan. Pengen banget rasanya meniru gitu, meniru gayanya Ryan. Ryan sinyalnya ini ya, kok ngelihatnya ke atas terus Ryan? Ryan Ryan itu ya sinyalnya ya. Bunda Ai kaget kok Ryan ke atas mulu tadi. Ya, sinyalnya ya, Ryan. Pernah nggak Ryan mempunyai pengalaman nih, meniru seseorang gitu kan, tapi Ryan pernah dibilangin, "Ih, ikut-ikutan aja," gitu. Pernah nggak Ryan? Tapi Ryan menurut Ryan itu hal positif yang Ryan lakukan gitu. Pernah nggak Ryan? Kayaknya nggak pernah, Bun. Nggak pernah? Nggak pernah ya? Tapi misalkan Ryan pengen banget gitu meniru orang tersebut karena orang tersebut misalkan keren gitu, misalkan ngajinya atau bahasa Inggrisnya atau misalkan matematikanya misalkan. Pernah nggak pengen meniru gitu? Pernah. Nah, pernah. Siapa contohnya? Niru apa? Misalkan dalam pembelajaran ya, Ryan mau meniru siapa? Ada nggak? Misalkan siapa teman Ryan yang pintar misalkan punya unggulan apa gitu, misalkan dalam bidang olahraga atau dalam tahfiznya atau bahasa Inggrisnya siapa Ryan? Pernah nggak? Ih pengen banget seperti dia gitu. Ada nggak Ryan? Masa sih nggak ada, nggak punya teman? Ini teman-teman semua. Atau misalkan teman Ryan di SMP lain. Jangan di SMP bisnis deh. Jangan teman-teman di SMP bisnis, misalkan di sekolah lain teman Ryan, ada nggak? Atau kakak kelas misalkan, ada nggak? Yang Ryan pengen banget seperti kakak itu gitu atau teman itu gitu, ada nggak? Nggak ada, Bun. Hah? Masa nggak ada? Ryan nggak punya teman yang punya misalkan keunggulan dalam bidang apa gitu sisi temennya itu, masa nggak punya Ryan? Ah Ryan bohong nih. Ayo Ryan. Ryan punya teman, misalkan dia jago atau unggul dalam bidang apa gitu, teman Ryan itu. Siapa gitu. Tapi Ryan pengen banget seperti dia gitu. Pernah nggak? Ada nggak? Masa Ryan nggak ini aja lurus-lurus aja, nggak ada idola gitu kan, nggak ada inspirasi, nggak ada yang bisa dijadiin motivasi gitu. Masa nggak ada? Kan hidup harus punya motivasi, harus punya seseorang yang kita jadikan motivasi kita gitu. Kan sudah pembelajaran motivasi udah di awal gitu. Siapa Ryan? Ryan thinking ya? Thinking ya? Ryan thinking ya kan? Ya. Iya, Ryan thinking. Nah, suka olahraga nggak? Suka olahraga nggak Ryan? Ryan suka olahraga nggak? Wah, sinyalnya lagi nih. Sekarang jadi memandang Bunda Ai Ryannya. Ya, Ryan, sinyalnya baik-baik aja Ryan? Wah, ternyata Ryan. Aduh, kita tinggalkan Ryan. Oke, kembali ke siapa nih? Raffi izin ke Bunda Ai. Oke, siapa ya? Ryan, sinyalnya baik-baik aja? Wah, sinyalnya nih.
Abizar. Abizar. Ya, Bun. Ya. Abizar. Nih, di materi meniru karakter unggulan. Abizar pernah nggak ya pengen meniru seseorang gitu, kayaknya keren gitu. Ada nggak? Jekma kali. Abizar. Kenapa? Jekma kali. Abizar suaranya nggak jelas. Jekma, Bun. Siapa? Jekma. Oh, Jack Ma, Masya Allah banget. Abizar ngefans banget, maksudnya idolanya Jack Ma ya? Ya, nggak idola banget sih, Bun, tapi suka aja. Suka ya. Suka apanya, Abizar? Kan Abizar cuma pernah istilahnya mungkin baca atau dengar di YouTube, lihat di YouTube gitu kan. Orang nggak pernah ngelihat langsung kan istilahnya gitu ya. Kok bisa Abizar ngelihat Jack Ma itu sesuatu yang luar biasa gitu. Kenapa Abizar? Pintar, terus dia bisa jadi orang pintar walaupun bukan lulusan universitas gitu, Bun. Ya, oke. Nah, eh sebelum sukses itu si Jack Ma jadi apa, Abizar? Tahu nggak? Nggak, Bun. Tukang apa? Tahu nggak? Enggak. Nggak. Nah, nanti kita nih, kita kalau mengidolakan seseorang itu biasanya kan pengen tahu banget, pengen kepo gitu ya, kepo banget siapa nih orang ini gitu kan. Nah, biasanya kalau kita ngefans sama seseorang itu, apalagi istilahnya positifnya gitu ya, karakter dianya gitu. Biasanya kita pengen tahu gitu, dia itu asalnya dari mana, terus sekarang itu dia siapa atau kerjanya seperti apa, bisnisnya apa gitu. Nah, biasanya itu kan ada biografi menceritakan siapa dia. Nah, Jack Ma itu dulunya hanya sebuah apa? Kalau nggak salah ya, nih Bunda Ai pernah baca tukang koran, loper koran, tau nggak? Jadi dari lampu merah ke lampu merah, dari rumah ke rumah gitu. Dia nganter itu jualan koran. Sampai sampai istilahnya sekarang sukses di udah tingkat dunia ya istilahnya, terkenal banget di dunia gitu. Nah itu, jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau kerja keras ya, ikhtiar, usaha. Nah, begitupun teman-teman yang sedang belajar di SMP bisnis ya. Bun, aku mau tahfiznya nilainya bagus. Aku mau hafalan berapa juz. Contohlah karakter siapa? Ayah Glenn. Deketi ayah Glenn. Ayah, minta ilmunya biar aku hafalannya berapa juz sekian bulan misalkan. Kan kita sudah tahu nih, meniru karakter unggulan. Nah, tahfiz. Kalian pengen tahfiznya unggul nih. Deketinlah ayah Glenn, galilah ilmunya. Nah, bahasa Inggris, misalkan, Bunda Nanda. Galilah Bunda Nanda. Mungkin harus apa? Kalian misalkan kursus-kursus ya, itunya kan di luar jam sekolah. Berarti kan harus ada yang ekstra. Ada kursus lagi bahasa Inggrisnya kalau pengen unggul gitu. Bun, aku mau jadi pembicara yang handal seperti Mary Riana misalkan. Oh iya, Cika atau Naya yang Oki Setiana Dewi, Ustazah Oki Setiana Dewi. Siapa? Cika. Cika ya? Iya. Ah, Cika. Nah, Cika kan ngefans banget nih ke Mbak Oki, Ustazah Oki ya. Masya Allah banget.
Nah, Bun, aku pengen banget seperti dia. Apa yang bisa Cika ambil pelajari dari Ustazah Oki itu? Masya Allah banget, sekolahnya udah pasti ini banget ya, disiplin, ya kan? Jadi ustazah itu kan nggak sembarangan bisa jadi ustazah, bener nggak? Masya Allah banget ilmu agamanya itu, Bunda Ai aja kalau ngedengerin Ustazah Oki lagi itu ya, terus kan menarik gitu, nggak apa ya, ceramahnya itu nggak monoton gitu ya, bener nggak? Untuk semua kalangan masuk gitu loh. Masya Allah banget di ABG misalkan suka masuk parenting orang tua, beliau juga bisa gitu kan. Untuk remaja-remaja gitu kan. Untuk pembisnis juga, Masya Allah banget ya. Jadi apa yang bisa Cika pelajari dari Ustazah Oki? Ambillah positifnya ya. Nggak ada negatifnya kata insya Allah ya Ustazah Oki, Masya Allah banget. Budaya aja ngefans. Udah cantik, soleha, pintar pula Masya Allah. Pendidikannya aja tinggi ya. Masya Allah banget ya. Jadi tirulah karakter unggulan seperti itu ya. Syadan pakai apa itu? Syadan pakai Masker. Pakai masker. Ada ya di kolom itunya ya? Iya, Bu. Gitu ya. Jadi tirulah karakter-karakter unggulan. Oke. Sebelum lanjut, kalian ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ayo. Nah, di sini saya akan mengajukan satu pertanyaan. Pikirkan perilaku dan fisiologi yang Anda tunjukkan saat ini. Berasal dari mana perilaku dan fisiologi tersebut? Apakah sikap tubuh, perangkai, nada suara, dan perilaku Anda itu sudah built-in dalam diri Anda sejak lahir? Enggak kan? Nih, suara Syahdan atau misalkan gaya Syahdan. Emang dari lahir sudah begitu? Enggak kan? Enggak. Pasti ada orang yang kita tiru misalkan. Gaya berjilbab misalkan, gaya berjilbab. Atau gaya apa namanya ya? Dalam fashion ya, baju. Emang dari kecil udah begitu? Enggak kan? Pasti ada yang kita tiru. Ya, di sini tuh disebutkan. Nyatanya tidak. Anda berperilaku seperti sekarang karena tanpa disadari meniru perilaku dan fisiologi orang-orang di sekitar. Ya. Kansa nanti setelah SMP, ya setelah SMP, nggak mungkin pakai jilbab yang bergo aja, bener nggak Cika? Nah, kalau sekarang SMP kan kalian yang muslimah kebanyakan pakai jilbab bergo kan, karena kan simple, terus memang anak SMP harusnya pakai bergo seperti itu kan. Nah nanti kalau udah SMA, apa kalian tetap memakai bergo? Pasti kalian pun ngelihat teman-teman yang lain pakai hijab segi 4, bener nggak? Iya, itu adalah salah satu meniru, tidak bisa dipungkiri, gitu ya. Syahdan, apa Syahdan nanti pakai bajunya seperti itu aja, seperti SD? Kan enggak sekarang SMP. Bener nggak? Mungkin dulu masih pakai kolor pendek banget gitu, masih berani. Tapi kan sekarang enggak. Nah, ya kan? SMA, apa nanti ada perubahan Syahdan pakai bajunya? Pasti. Bener nggak? Ya. Jadi tidak bisa dipungkiri meniru ya. Oke, lanjut. Cara Anda berbicara atau bereaksi terhadap sesuatu sangat mungkin serupa dengan orang tua atau teman dekat Anda. Pernah ngerasa nggak gaya bicara kita kadang ngikutin temen atau siapalah? Bener nggak? Apalagi nih, misalkan contoh ya buat bercandaan kadang nih, meniru karakter suara siapa? Ada ya yang bisa Paling menunjukkan dulu itu paling sering tuh Roy Kiyoshi. siapa? Siapa Sadan? Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Nah,
Pasti kan suka bercandaan gitu ya sama teman-teman ya. Ya kan? Menirukan suara siapa misalkan. eh Gaya bahasa Presiden Habibie misalkan. Gaya bahasa Presiden Jokowi, bisa nggak? Ada nggak? Ada nggak yang bisa meniru karakter suaranya? Ada nggak? Atau gayanya biasanya ya? Teman-teman suka nggak bisa dipungkiri pasti suka bercandaan-bercandaan seperti itu ya? Gayanya siapa, terus apalagi nih yang muslimah biasanya, udah ngerasa, Mbak Pragawati gitu ya? Bener nggak Cika, kalau lagi kumpul sama teman-temannya? Cika, Kansa, Mutia, Naya, misalkan, eee, seolah-olah kayak Pragawati atau misalkan siapa gitu, ya enggak? Suka ngikutin Siapa Instagram Kansa? gitu, kayak Nah Naki, nah kan? pengen apa gaya bajunya gitu. Kan? Kansa tuh udah ngikutin gaya-gaya selebgram gitu ya, ya enggak? Iya, tidak bisa dipungkiri kita, mata kita melihat YouTube, selebgram gitu kan, di apa namanya, Instagram ya, ngelihat gaya-gaya yang aduhai gitu kan, gayanya seperti apa, ABG-ABG remaja-remaja sekarang gitu kan, pakai dari atas sampai bawah gayanya kita ikutin misalkan ya, eee, gaya bajunya, gaya hijabnya, nah kalau kalau di Instagram kan biasanya masih pada, banyak yang pakai celana ya, celana-celana panjang, ngetat gitu ya. Nah, kita pilihlah yang memang kita istilahnya misalkan kita pengen niru banget nih, gaya gaya misalkan lagi jalan bareng keluarga seperti apa bajunya, boleh ya kan meniru. Oh ternyata itu kan ilmu juga gitu. Oh ternyata kalau misalkan nih, gaya misalkan kita ikut, kumpul-kumpul sama keluarga, gaya bajunya seperti ini. Oh misalkan kita ke pestanya temennya orang tua, gaya bajunya seperti apa. Tapi kan, tetap ya kita ngikutin aturan, agama kita maksudnya berhijab, yang muslimah gitu kan, yang sopan gitu. Nah sampai misalkan gaya sepatu nih, sampai sepatu kita ikutin. Kayak di, Instagram, bener nggak Kansa? "Ibu, aku pengen Bener. Ibu, aku pengen beli sepatu seperti si Ono," gitu, bener nggak? Aku mau be aku mau beli, terus Naya misalkan, "Mah, aku pengen tas yang kayak ini nih," gitu, bener nggak? Mutia misalkan, "Pengen baju kayak seperti ini." Cika juga sama misalkan, aduh, kayaknya bagus banget itu, misalkan gaya gaya cara pakai bajunya, misalkan ya. Hijabnya deh, hijabnya beli di mana ya? Misalkan gitu. Bener nggak? Kadang tidak bisa dipungkiri Bunda Ai juga sama kan, kadang namanya kita sekarang dunia online gitu kan, ngelihat sepatu ini pengen, ngelihat lagi model tas ini mau gitu kan, ngelihat gamis gamis kekinian nih, gamis-gamis kekinian pasti pengen, ya enggak? Tidak bisa dipungkiri ya, kita kadang meniru, "Ih, cakep amat ya dipakai dia," gitu. Aduh, apa, badannya langsing banget gitu ya, dipakainya kok gamis ini cakep banget gitu ya. Kadang ada perasaan itu apa, langsung pengen gitu ya, itu. Meniru, tidak bisa dipungkiri ya. Oke, lanjutkan. Perangkai atau sikap tubuh yang Anda perlihatkan bisa jadi berasal dari orang-orang yang Anda kagumi apapun alasannya. Nah, di sini disebutkan, apapun alasannya kita tuh meniru gitu. Dari orang yang kita kagumi misalkan. Syahdan meniru gaya, oh iya, ada yang senang ini enggak, apa ya namanya, pidato lah, kayak pidato gitu, atau misalkan ceramah, atau misalkan jadi motivator, pembicara deh, jadi pembicara, ada nggak? Cita-citanya jadi motivator, siapa? Nah, Cika kan ngefans banget ke Ustazah Oki. Sudah pasti kan nanti
tidak bisa dipungkiri gitu, gaya bahasanya pengen ngikutin, bener gak? Bener gak Cika? Ya, apapun alasannya di sini, pasti kita meniru orang yang kita kagumi. Ya, dari segi bahasanya, dari gaya berbicaranya. Misalkan nih, kita gaya foto aja bisa meniru orang lain, bener gak? Apalagi yang perempuan-perempuan nih, yang muslimah, bener gak? Kalau laki-laki ya, kalau dipoto nih, biasanya coba Ilham, Ilham, Ya. Ilham kalau dipoto, misalkan sama teman-teman, gayanya seperti apa? Paling jempol doang. Paling jempol. Kalau Syahdan, Syahdan lagi pakai kacamata tuh. Syahdan kalau lagi foto Ya. gimana gayanya? Biasa aja, senyum aja. Senyum aja. Nabil kalau lagi di foto, kalau cewek kan banyak gaya tuh. Kalau cowok misalkan nih, cowok-cowok, gayanya gimana? Gimana kalau gaya di foto? Biasa aja. Ah, Syahdan kayaknya pasti begini nih kalau di foto. Syahdan. Pak Waz kalau di foto seperti Kalau apa? kayak gitu dulu Bun, aku waktu kecil. Kata Sekarang udah Syahdan. enggak. Tuh, kata Syahdan dulu kayak waktu masih kecil. Nah, tidak bisa dipungkiri kan? Meniru anak kecil gitu kan, berperan seperti anak kecil. Nah, sekarang Syahdan udah bukan gini lagi gayanya. Sekarang udah pakai kacamata hitam ya Syahdan ya. Kalau Syahdan sekarang fotonya udah pakai kacamata hitam ya. Aduh, Syahdan ya. Oke, apapun alasannya ya, Anda mengikutinya secara tidak sadar hingga menjadi perangkai dan sikap tubuh Anda sendiri. Nah, itu tidak bisa dipungkiri ya. Kita ngikutin karakter, gaya bahasanya, gaya bicaranya ya. Jadi, nih garis bawahi, meniru adalah sesuatu yang alami. Garis bawahi, meniru adalah sesuatu yang alami ya. Bukan hal yang baru, bukan hal yang tabu. Jadi meniru itu adalah alami. Nggak usah dianggap tabu gitu. Tabu itu apa ya? Ya itu dibilang oh ntar dibilang ikut-ikutan gitu. Jangan. Meniru itu adalah alami. Bukan hal yang baru, bukan hal yang tabu gitu. Tirulah yang pasti menirunya adalah hal yang positif, yang baik. Misalkan ada selebgram cantik banget ya Kansa, tapi kan nggak pakai hijab misal. Kita ikutin, dosa nggak? Ada misalkan karakter film nih, karakter film misalkan anak-anak yang muslim nih, karakter film kalian habis ada karakter film nih yang karakter tidak baik atau jahat misalkan. Nah, kalian praktekkan coba ke temen misalkan. Gimana tuh? Davinsa. Davinsa. Ya, Nah, Davinsa habis nonton film nih. Habis nonton film misalkan action lah atau apalah tentang petualangan apalah gitu ya. Nah, Davinsa ternyata istilahnya habis nonton itu meniru gitu, meniru karakter si orang yang tidak baik ini atau karakter jahat lah di film itu misalkan. Licik, misalkan. Oh, ternyata cara ngerjain teman itu seperti itu. Nah, Davinsa praktekkan, kira-kira gimana tuh? Musilin teman misalkan.
Ngejailin teman, oh seperti itu. Aku tahu nih ngejailin teman tuh seperti itu, gitu kan. Ngambil Ngeprank, Bun. kenapa? Ngeprank. Ngeprank, pernah? Davinsa pernah? Ngeprank nggak tahu deh, Bu. Karena nggak pernah gitu. Janganlah ya. Ngeprank-ngeprank Iya. juga kan kalau keterlaluan tidak boleh. Oke lah, misalkan lagi teman, misalkan lagi apa? Tapi kan kalau yang membahayakan jangan. Misalkan ya, keusilan kalian nih. Contoh hal kecil aja di kelas nih, misalkan. Bunda Ai sering lihat banget ya lagi di sekolah tuh. Apa? Geser-geserin bangku tuh temennya mau duduk. Itu kan banyak yang terjadi faktanya kecelakaan, bener nggak? Nah itu salah satu karakter yang tidak boleh ditiru. Iseng sih bercandaan, cekakak-cekakak gitu, seneng, happy ya sama teman-teman gitu. Apalagi kalau si teman ini yang dikerjainnya kena gitu. Kita dengan happy-nya ketawa gitu kan, itu tidak baik. Itu yang tidak boleh ditiru gitu. Atau misalkan ada lagi, ngisengin temen, contohnya apa Syahdan? Di kelas, ngisengin temen. Ngambil tempat pensil. Ngambil tempat pensil. Oke lah, sekali-kali ya bercandaan gitu. Tapi kalau misalkan temannya sampai kesusahan mau nulis gitu kan, sedangkan lagi ditunggu misalkan tugas sekolah, tugasnya sama ayah bunda. Nah, kalian tetap ngumpetin misalkan ya, itu juga nggak boleh ya. Ya, jadi tirulah karakter yang positifnya, jangan yang tidak baik ya. Nonton film misalkan, ngelihat karakter teman di film itu misalkan apa ya, usil, jahil, jahat lah gitu misalkan ya. Mencelakakan misalkan, oh ternyata begitu ya caranya misalkan. Ngempesin ban sepeda misalkan, ya. Di film-film kan pasti kan ada karakter baik, ada karakter tidak baik atau jahat ya. Bener nggak? Kalian ikutin, kempesin sepedanya Davinsa misalkan ya. Biarin dia pulang jalan kaki. Nah, itu yang tidak boleh. Nih, jujur sekarang coba. Kasih contoh deh, keisengan kalian yang nggak pernah kalian lupakan. Pernah lihat di Instagram ada anaknya ngeprank bapaknya pakai filter IG mimisan. Terus? Nah, terus Kansa ngikutin. Kansa pakai filter IG mimisan, abinya kaget loh, kok mimisan? Kansa langsung ketawa banget di situ. Nah, itu nggak boleh ya. Coba kalau nah, abinya Kansa kan lagi di kantor ya, lagi kerja kan? Bener nggak, Kansa? Kansa ngirimnya lewat handphone kan? Enggak, Oh? Kansa ngirimnya di situ langsung. Abi Kansa mimisan lihat deh di HP kayak gitu. Oh, gitu. Nah, coba kalau panik gimana coba orang tua kan? Kan pasti panik ya, gitu. Jadi, tapi Kansanya langsung ketawa ya? Nah, coba Kansa serius aja, apa Abi nggak panik tuh, ya kan? Bener nggak? Ada lagi nggak contoh-contoh, lucu gitu tapi, apa ya, jahil gitu? Kadang yang kita nggak sadari gitu, ternyata kita ini jahil banget ya, iseng gitu orangnya, ada nggak? Nah, kalau Bunda Ai nih, kalau Bunda Ai pernah sampai bikin nangis temen, sampai berjam-jam itu nangis temen, ada kali, lagi zaman kuliah. Bunda Ai paling jago banget bikin ngeprank temen ulang tahun. Bener. Bunda Ai inget banget tuh temen sampai dari jam 5 dia nangis, sampai mau sholat maghrib di masjid masih sesenggukan, tapi Bunda Ai masih biarin. Ngeprank yang ulang tahun teman Bunda Ai. Sampai teman Bunda Ai bilang gini, namanya Leli ya, namanya Leli. "Ya Allah Ai," katanya, "emang Leli salah apa sama Ai selama ini, sampai Ai jahat banget sama Leli?" gitu. Bunda Ai inget banget.
Sampai bengkak matanya, tapi Bunda Ai biarin aja sampai teman-teman kumpul gitu kan, bawain kue ulang tahun. Serius, itu Bunda Ai yang nggak pernah Bunda Ai lupakan, ya Allah, kata Bunda Ai. Tapi kan setelahnya pada ketawa ya, happy gitu. Ternyata kata teman Bunda Ai gini, "Gila lo ya I," gitu. "Gila lo sampai nangisnya sampai berjam-jam gitu." Beneran Bunda Ai sampai bisa ngeprank gitu loh. Bunda Ai kalau disuruh ngeprank-ngeprank yang bikin orang nangis, paling jago banget, serius. Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru itu, udah cukup, zaman-zaman alay gitu ya. Sekarang udah cukup doain ulang tahun itu ya, doain. Zaman-zaman dulu kan masih begitu-begituan, telur masih ceplok-ceplok, ya enggak? Bunda Ai ngerasain, ya, nggak boleh ditiru seperti itu ya, udah nggak zaman gitulah. Sekarang, udahlah doakan yang baik gitu. Kalau mau ngasih kado atau hadiah ya Masya Allah gitu kan. Nggak usah lah sekarang yang telur diceplokin ke kepala. Siapa yang pernah? Ada yang pernah nggak? Kalau aku ke teman diplokinnya. Tuh kan, udah nggak boleh ya kan saya, nggak boleh ya. Terigu ya kan, aduh Masya Allah banget dah. Bunda Ai pernah ngalamin banget, Bunda Ai-nya yang digituin, aduh, itu bau telurnya Masya Allah, mana malu di kampus, coba. Di kampus bayangin, di parkiran. Udah baju basah pakai telur, pakai terigu begitu, udah kayak pulang, udah aduh. Bunda Ai masih naik angkot, coba. Bayangin. Apa nggak diliatin sama orang-orang tuh, cemang-cemong itu muka, banyak telur sama terigu, coba bau bau amis. Nah, kan? Yang kayak gitu nggak usah ditiru ya. Jadi tak boleh meniru karakter yang tidak baik gitu. Tinggalkan ya. Karakter-karakter yang tidak baik tinggalkan ya. Tirulah karakter unggulan yang positif. Oke? Itu ya. Nah, Bunda Ai sampai jam 9.30 apa 35? 20 kayaknya, Bun. 9.20? Serius? Iya Bun, biasanya jam 9.20. Oke, sekarang 9.22. Oke, 3 menit lagi deh ya. Kita selesaikan nih. 5 menit lagi. Ya. Jadi nih. Kalian buka halaman 131 ya. Tugas lagi, Bun. Nah, iya dong. Ini harus diisi, wajib. Biar tahu. Oke? Nih. Setiap ketemu ada tugas. Nggak apa-apa. Syahdan keberatan. Hah? Enggak sih. Syahdan keberatan. Sebagai siswa apa, Syahdan? Syahdan? Kenapa? Sebagai siswa harus apa? Halaman berapa, Bun? Rajin belajar, mengerjakan tugas yang mengerjakan diberi. Ya. tugas kalian ya. Jadi, nah, dengan mengisi halaman 131 ini kalian jadi akan mengungkapkan nih siapa yang bisa kalian teladani, yang bisa kalian tiru karakter unggulannya. Di sini kalian mengisi contoh ya. Siapa yang Anda kenal sebagai pribadi yang mampu memimpin dengan penuh wibawa dan karismatik? Ini dalam segi kepemimpinan ya. Misalkan kalian memilih Prabowo, misalkan ya. Ini kan misalkan. Boleh siapa aja. Kalian di situ tuliskan ya. Siapa yang Anda kenal sebagai pribadi yang mampu memimpin dengan penuh wibawa dan karismatik? Jokowi. Nah, misalkan Jokowi. Nah, setelah menyebutkan Jokowinya, ya, kalian tuliskan alasannya dari segi kepemimpinannya. Paham? Dari segi kepemimpinannya, ya. Setelah menuliskan nama, tuliskan karakter dari segi kepemimpinannya. Yang kedua, siapa orang yang dapat Anda teladani prestasinya nih dalam profesi atau sektor bisnis yang Anda sukai?
Setelah menyebutkan namanya, tuliskan. Dia dalam bisnis apa, profesinya apa, ya. Kenapa bisa diteladani? Ini dalam karir ya. Mau profesi atau bisnis orang itu. Misalkan dokter, misalkan Berarti salah satu ya, Bun? boleh. Misalkan kan di sini ada 2, profesi atau sektor bisnis, yang bisnis atau yang sebagai punya profesi ya. Misalkan dokter, polisi, pengacara, guru, misalkan ya. Itu profesi ya. Terus yang dalam bidang keluarga, siapa orang yang dapat Anda teladani keberhasilannya dalam mengelola kehidupan rumah tangga sehingga keluarganya harmonis nih. Ya bisa keluarga kalian sendiri, betul nggak? Ayah dan ibu, tuliskan. Kenapa kalian melihat karakter apa di kehidupan keluarga itu tersebut gitu ya. Nah itu, terus, nah di sini ada pembelajaran. Selanjutnya lakukan 3 hal berikut. 1, pelajari bagaimana cara orang ini bergerak, bersikap, dan berperilaku. Amati ekspresi wajah, sikap tubuh, dan nada bicaranya. Nih, ini berhubungan banget dengan kepemimpinan, karir, ya, dan keluarga juga. Terus, langkah kedua, latihlah dalam benak Anda. Bayangkan seperti apa jika Anda menjadi orang ini. Bagaimana Anda akan bereaksi terhadap segala sesuatu, bagaimana Anda akan bergerak, bertindak, dan berperilaku. Ini nanti kita tanya jawab kalau yang ini ya, langkah-langkahnya. Nah, kalian kerjakan aja dulu. Nanti pertemuan leadership minggu depan kita bahas lagi. Oke? Enggak bahasa Indonesia. Enggak, pas leadership aja. Ini tugas leadership. Nah, bahasa Indonesia kan udah ada beberapa tugas tuh, leadership yang bulan Februari belum ada ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Bun. Tidak? Sudah cukup? Boleh japri nanti ya kalau belum paham, misalkan Bun ini maksudnya gimana gitu ya. Oke? Nah, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Terima kasih anak-anak hebat sudah bersemangat ya masih mengikuti pembelajaran Ayah Bunda Guru ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan, diberikan umur panjang Amin. ya. Lalu ingat protokol kesehatan ya. Kalau tidak perlu jangan keluar rumah ya. Kalaupun keluar rumah tetap menjaga jarak dan pakai masker ya. Bunda Ai cukupkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Silakan.